Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke minggu 13, yaitu di modul 13 ada materi mengenai variabel acak dan distribusi diskrit. Masih kita mendapatkan materi tentang percobaan statistika. Jadi materi di minggu 13 ini capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menghitung peluang suatu kejadian melalui variabel acak diskrit, mampu menghitung dan menggambar suatu fungsi distribusi diskrit, mampu menghitung nilai harapan atau min, dan variasi untuk suatu variabel acak yang diberikan untuk suatu ruang sampel diskrit. Dan yang terakhir dapat menghitung peluang kasus diskrit dan menggunakan tabel distribusi binomial. Di materi yang pertama yaitu tentang variabel acak diskrit. Jadi, hasil percobaan acak seringkali adalah bilangan real, seperti banyaknya jumlah gambar dalam percobaan melempar koin, banyaknya jumlah biji yang dihasilkan dalam persilangan antara dua tanaman, atau masa hidup serangga, dan lain-lain. Nah, hasil numerik seperti itu dapat dijelaskan oleh variabel acak. Variabel acak sendiri adalah fungsi dari ruang sampel ke dalam himpunan bilangan real. Nah, variabel acak biasanya dilambangkan dengan X besar, Y besar, atau Z besar, atau huruf kapital lainnya. Misalnya, variabel acak X dari ruang sampel yang semuanya adalah bilangan real. Nah, menjelaskan variabel acak X sebagai peta dari ruang sampel S ke dalam kumpulan bilangan real. Jadi, pengambilan data acak tervariabel secara acak untuk mengaturnya. Jika X mengambil kumpulan nilai konkret, terbatas atau tidak terbatas, X disebut variabel acak diskrit. Jika X mengambil rentang nilai kontinu, misalnya nilai yang berkisar pada suatu interval X, disebut variabel acak kontinu. Nah, sekarang variabel acak diskrit adalah topik yang dibahas pada modul kali ini. Sedangkan variabel acak kontinu akan dibahas pada modul 14 atau selanjutnya. Jadi kita masuk langsung ke contoh. Contoh pertama, percobaan pelemparan sebuah koin sebanyak 3 kali. Misalkan X menjadi variabel acak yang menghitung banyaknya bagian gambar di setiap hasil percobaan pelemparan yang keluar, dengan G adalah gambar, A adalah angka. Jadi ruang sampelnya adalah ini, ada 8 ruang sampel. Ini sudah kita kerjakan juga di modul kemarin. Dengan variabel acaknya adalah sebagai berikut. Jadi, kita menentukan suatu nilai dalam mengerjakan soal ini dengan mengambil nilai 0, yaitu tidak munculnya bagian gambar. Nilai 1 itu gambarnya 1, dan nilai 2 itu gambarnya 2, dan nilai 3 untuk nilai yang dimana 3 kali percobaan, 3 kali juga yang keluar adalah gambar. Jadi atau bisa kita tulis seperti ini ya, X dengan gambarnya 3 yaitu nilainya 3, X dengan gambarnya 2 nilainya 2, X dengan gambarnya 1 nilainya 1, X tidak ada nilai gambar sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana cara menetapkan peluang ke nilai berbeda dari variabel acak X? Biasanya perlu dibatasi untuk kasus ketika variabel acak X terbatas. Nah, pada contoh 1, jadikan setiap hasil ini itu kan sebenarnya peluang keluarnya yaitu sama, yaitu semuanya adalah 1/8. Misalnya peluang keluarnya GGG adalah 1/8, peluang keluarnya GGA adalah 1/8, dan lain-lain. Semuanya memiliki peluang yang sama, yaitu 1/8. Nah, sekarang untuk peluang 0, yaitu peluang dengan X-nya nilainya 0, dimana misalnya yang tidak ada gambar sekali yaitu hanya 1 kan, AAA. Jadi peluang AAA yaitu sama dengan 1/8. Terus untuk peluang yang nilai X-nya 1 atau yang nilai yang keluar gambarnya adalah 1. Berarti di sini yang keluarnya gambarnya 1, kita lihat dari ruang sampel ada GAA, AGA, dan AG.
Jadi kita lihat peluang ini kan sama-sama 1/8. Jadi 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 sama dengan 3/8. Begitu juga untuk peluang yang nilainya 2, dimana berarti keluar gambarnya ada 2, yaitu GGA, GAG, dan AGG. Kita tambahin lagi setiap peluangnya, jadi ada 3/8. Untuk peluang yang nilainya 3, yaitu keluar gambar semua karena hanya ada 1, yaitu berarti 1/8. Nah, di sini kita tulis dalam tabel di mana X-nya ini adalah nilainya dan peluang variabel X terhadap nilai X. Jadi untuk X-nya 0, kita lihat yang 0, peluangnya adalah 1/8. 1/8, peluangnya dengan nilai 1 yaitu ada 3/8, peluang dengan nilai 2 yaitu 3/8, dan peluang dengan nilai 3 yaitu 1/8. Nah, jadi fungsi peluang nilai X yaitu disebut fungsi kepadatan peluang. Dan kita lihat bahwa peluang nilai X yaitu selalu lebih dari sama dengan 0, dimana jumlah peluang X, jadi ini kita jumlahkan, yaitu adalah 1, karena ini kan setiap peluang yang terjadi. Nah, sebuah variabel acak disebut variabel acak diskrit jika variabel itu mengambil nilai diskrit terbatas atau tidak terbatas. Nah, peluang distribusi X dapat digambarkan dengan fungsi kepadatan peluang. Ini ya notasinya, yaitu Px, yang memiliki sifat-sifat berikut. Tadi peluang nilai X lebih dari sama dengan 0. Lalu jika dijumlahkan semua peluangnya yaitu 1. Dan peluang variabel X dengan nilai X sama dengan peluang nilai X. Nah, fungsi kepadatan peluang adalah salah satu cara untuk menggambarkan peluang distribusi dari variabel acak diskrit. Fungsi penting lainnya yang menggambarkan peluang distribusi dari variabel acak X yaitu dinamakan fungsi distribusi kumulatif, di mana biasanya notasinya adalah Fx, di mana Fx itu sama dengan peluang nilai X, nilai variabel X kurang dari sama dengan nilai X. Jadi fungsi ini didesain untuk setiap variabel acak, tidak hanya diskrit. Jadi fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak X didefinisikan sebagai berikut. Nah, biasanya fungsi distribusi kumulatif ini biasanya juga disebut hanya fungsi distribusi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh 2. Jadi, misalkan fungsi kepadatan peluang dari variabel acak diskrit diberikan tabel berikut. Jadi, ini adalah fungsi kepadatan peluangnya. Karena yang kita ketahui kan peluang X dengan nilai X. Jadi X dengan nilai min 1, peluang keluarnya adalah 0,1. X dengan nilai 0, peluang keluarnya 0,2, dan seterusnya. Tentukan dan gambarkanlah grafik fungsi distribusi yang sesuai. Jadi fungsi Fx didefinisikan untuk semua nilai X, di mana X adalah bilangan real. Jadi untuk contoh, misalnya kita lihat untuk F dengan nilai minus 2,3. Berarti kita tulis ya dengan persamaan ini, P untuk X kurang dari sama dengan 2,3. Dimana kalau kita lihat nilai yang minus 2,3 yang kurang dari sama dengan minus 2,3 kan nggak ada, karena paling besarnya adalah minus 1, nggak ada lagi yang lebih kecil dari itu. Berarti di sini adalah P yaitu himpunan kosong, di mana nilainya adalah 0. Terus kita lihat F sama dengan min 1. Berarti kalau F X nya min 1, kita pakai persamaan ini, maka peluang
X kurang dari sama dengan min 1, kita lihat yang kurang dari sama dengan min 1 yaitu P X sama dengan min 1, yaitu hasilnya adalah 0,1. Terus kalau untuk yang F 0 berarti P X kurang dari sama dengan 0, dimana yang masuk dari kurang dari sama dengan 0 yaitu 0 dan min 1, berarti P X sama dengan 0 ditambah P X sama dengan min 1, dimana yang 0 adalah 0,2 ditambah min 1 adalah peluangnya 0,1, hasilnya jadi 0,3. Dan seterusnya untuk F fungsi distribusi 1,5 berarti peluang dimana nilai X kurang dari sama dengan 1,5. Yang kurang dari 1,5 yaitu 1,5 0 min 1, berarti ditambah jadi 0,35. Yang F3 juga gitu, yang F5 sama jalannya. Nah, didapatkan fungsi distribusi adalah fungsi yang ditentukan secara terpisah, sepotong demi sepotong, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi untuk fx yang hasilnya 0, yaitu dimana x-nya rentangnya adalah kurang dari minus 1. Terus kita lihat f yang hasilnya adalah 0,1, yaitu untuk di rentang min 1 sampai kurang dari 0, karena X kurang dari sama dengan min 1. Terus untuk yang F nilainya 0,3, yaitu X kurang dari sama dengan 0, yaitu 0 kurang dari sama dengan sampai 1,5. Lalu untuk yang hasilnya 0,35, yaitu berarti dari 1,5 sampai 3. Terus untuk yang nilainya 0,5, yaitu dari 3 sampai 5. Lalu untuk yang fx hasilnya 1, yaitu mulainya dari 5 atau x lebih besar dari sama dengan 5. Terus grafik fx ditunjukkan, jadi kita gambar ya, gambar fungsi distribusi x-nya, dimana yang pertama adalah untuk x kurang dari min 1. Kalau kurang dari berarti dia bulat ya, nggak penuh, kurang dari min 1. Terus dari min 1 sampai 0, min 1-nya min 1 sama dengan dia masuk, 0-nya nggak masuk ya, jadi dia 0 tidak penuh. Terus baru yang untuk nilai fx-nya 0,35, jadi misalnya di sini 0,35 itu kita mulainya untuk fx-nya 0,3 berarti mulainya dari sini 0 ya, dari 0 nya masuk sampai 1,5. 1,5 nya gak masuk ya, gak masuk dalam rentang fx sama dengan 0,3. Terus kalau untuk yang 0,35 dari 1,5 sampai 3, dimana 3 nya gak masuk, sampai kurang dari 3. Lalu untuk yang 0,5 yaitu dari 3 sampai kurang dari 5. Terus untuk yang nilainya 1 dari lebih dari sama dengan 5. Ini adalah gambar grafik fungsi distribusi fx-nya. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, kita melihat bahwa grafik fx adalah fungsi yang tidak menurun dan konstan 1 yang mengambil lompatan pada nilai-nilai x, di mana peluang x dengan nilai x lebih dari 0. Jadi ini ada lompatan-lompatannya ya, maksudnya intervalnya. Nah,
fungsi fx adalah benar kontinu, yaitu untuk setiap c di mana c adalah bilangan real, di mana limit x mendekati c plus fx sama dengan fc. Dan fungsi tersebut tidak kontinu di kiri, di mana karena pada nilai c dengan c adalah bilangan real, di mana p dengan nilai x sama dengan c yaitu lebih dari 0. Di mana limit x mendekati c minus atau yang ke kiri tidak sama dengan fc. Sekarang kita buktiin kalau misalnya ketika c sama dengan 3, maksudnya gimana? Jadi kita hitung yang ini ya. Misalnya 3 plus, berarti untuk nilai p x nya lebih dari 3 karena dia 3 plus ya. Jadi kalau untuk p x yang lebih dari 3, maka sama dengan p x untuk yang lebih dari 3, yaitu px sama dengan 5 ya, dimana peluang x sama dengan 5 yaitu 0,5 ya, ini di soal yang sebelumnya. Terus kita lihat fc, dimana f3 kita lihat ya, f3 yaitu 0,5. Berarti dia kontinu ke kanan karena sama ya nilainya. Terus kalau misalnya kita lihat yang ini ya, limit x3 minus, berarti p x kurang dari 3, dimana kurang dari 3 itu ada di soal yang tadi x sama dengan minus 1 ditambah p x sama dengan 0 ditambah p x sama dengan 1,5 ya kan, di soal yang tadi dimana x sama dengan min 1 yaitu 0,1, x sama dengan 0 yaitu 0,2, x sama dengan 1,5 yaitu 0,05. Hasilnya adalah 0,35. Sedangkan F3 yaitu hasilnya 0,5. Berarti dia tidak sama dengan, berarti dia tidak kontinu ke kiri. Kan kalau 3 minus kan ke kiri, kalau plus ke kanan. Nah, selanjutnya fungsi distribusi memiliki karakteristik tambahan sebagai berikut. Ya. Jadi, sekarang kita lihat intervalnya atau lompatannya. Kan F yang 3, ini yang F 1,5. Kita lihat ada lompatan, yaitu di sini 0,35, yang di sini adalah 0,5. Berarti ada interval yaitu 0,15. Lompatannya adalah 0,15. Karena fx sama dengan ini, sehingga peluang dengan nilai 3 yaitu peluang x sama dengan 3 tadi ya, fungsi kepadatan peluang, dimana hasilnya adalah px kurang dari sama dengan 3 dikurang px kurang dari 3, atau fungsi 3, kan fungsi 3 itu px kurang dari sama dengan 3 dikurang px kurang dari 3 adalah limit x mendekati 3 minus fx, atau 0,5 dikurang yang ini tadi ya udah kita cari,
0,35. Hasilnya adalah 0,15 sama dengan lompatan yang tadi. Maka lompatan tadi yaitu adalah peluang terjadinya nilai 3. Nah, sekarang kita masuk contoh soal yang ketiga, yaitu di sini yang diketahui adalah fungsi distribusinya. Jadi fungsi distribusi kumulatifnya diketahui, yang ditanya adalah fungsi kepadatan peluangnya. Dari cara yang sebelumnya, untuk mengetahui peluang dari tiap nilai, kita harus tahu tinggi lompatannya berapa, dimana rumusnya adalah ini ya, tadi yang dicontoh sebelumnya. Maka kita misalnya mau lihat peluang dengan nilai minus 5. Peluang dengan nilai minus 5 kita cari, yaitu dengan ini, P X kurang dari sama dengan minus 5 dikurang P X kurang dari minus 5. Yang ini ada sama dengan, yang ini gak ada sama dengan. Berarti kita lihat yang kurang dari sama dengan minus 5, berarti kan ini ya, ada minus 5 nya masuk, berarti 0,2. Terus untuk yang kurang dari sama dengan minus 5, yaitu ini 0. Berarti di sini adalah peluang dengan nilai minus 5 yaitu 0,2. Terus kita lihat setelah minus 5 yaitu 2. Peluang dengan nilai 2 berarti peluang X kurang dari sama dengan 2 dikurang peluang X kurang dari 2. X kurang dari sama dengan 2 itu berarti F dengan nilai 2 yaitu 0,6 ya, yang 2 nya sama dengan, berarti 0,6 dikurang yang 0, yang 2 nya nggak masuk, berarti 0,2. Ini kan 2 nya nggak masuk, X kurang dari 2, 0,4. Terus yang P nya 3, nilai 3 setelah 2 kan ada nilai 3, berarti X kurang dari sama dengan 3 dikurang X kurang dari 3. Yang kurang dari sama dengan 3 kan ini ya, 3 nya masuk, berarti 0,7. F3 dikurang limit 3 kurang Fx. Jadi yang kurang dari 3 dimana 3 nya nggak masuk, berarti yang ini ya, 0,6. Jadi peluangnya adalah 0,1. Terus untuk peluang 6,5 berarti F 6,5 dimana 6,5 yang masuk, berarti ini ya, dia nilainya adalah 1. Terus untuk kurang dari 6,5 ini ya, 6,5 yang gak masuk berarti 0,7. Berarti nilai peluang 6,5 itu 0,3. Sekarang kita masukkan ke tabel fungsi kepadatan peluang, dimana X dengan nilai minus 5 peluang terjadinya adalah 0,2, X dengan nilai 2 peluang terjadinya adalah 0,4, dan seterusnya, dimana ini kalau kita tambah hasilnya adalah 1, harus 1. Nah, selanjutnya itu tentang distribusi diskrit, dimana ada yang namanya nilai harapan. Nilai harapan ini yaitu ada nilai rata-rata dari variabel acak diskrit. Jadi rumusnya adalah ini, nilai harapan dilambangkan dengan EX, yaitu sigma X dikali peluangnya, atau nilainya dikali peluangnya. Jadi contohnya nomor 4, ukuran sarang burung dapat dianggap sebagai variabel acak. Ukuran sarang burungnya ya, dengan kita misalkan X menunjukkan banyaknya telur per sarang yang diletakkan oleh spesies burung tertentu, dan menganggap bahwa distribusi X dijelaskan oleh fungsi kepadatan peluang sebagai berikut. Jadi untuk satu telur per sarang itu peluangnya adalah 0,05. 2 telur per sarang yaitu nilai
peluangnya 0,1 dan seterusnya. Jadi nilai rata-rata telur per sarang dihitung sebagai nilai rata-rata jumlah tertimbang, yaitu nilai rata-rata EX, di mana sigma X dikali peluangnya. Jadi 1 dikali 0,05 ditambah 2 dikali 0,1 ditambah 3 kali 0,2 ditambah 4 kali 0,3 ditambah 5 kali 0,25 ditambah 6 kali 0,1 yang hasilnya adalah 3,9. Jadi kita tahu ukuran sarang burungnya rata-rata yaitu adalah 3,9. Nah, contoh selanjutnya yaitu memperkenalkan gagasan tentang frekuensi relatif yang memberitahu seberapa sering suatu nilai muncul dalam sampel relatif terhadap ukuran sampel total. Jadi, tabel berikut berisi banyaknya daun per tanaman selasih dalam 25 sampel tanaman selasih. Jadi ini misalnya tanaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 25. Jadi ada 25 sampel tanaman selasih dan angka ini adalah daunnya. Jadi yang pertama adalah 16 daun, 15 daun, 13 daun dan seterusnya. Jadi untuk menemukan distribusi frekuensi relatif, kita harus menghitung seberapa sering nilai itu terjadi. Jadi kita lihat dalam 25 sampel tanaman selasih tersebut banyaknya daunnya, yang banyaknya daun 13, yang ada 13 daun, kita lihat ada 1 ya. Ini harusnya 1/25. Terus yang daunnya ada 14. Ada 1, 2, ada 2 ya. Jadi yang 13 sama 14 tuh kebalik. Terus yang 15 kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, jadi terjadinya itu dari 6/25. Terus yang 16 tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Jadi munculnya daun 16 yaitu 12 dari 25 tanaman. Terus untuk yang 17 yaitu ada 1 ya, ini aja. Terus yang muncul 18 daun yaitu ada 1, 2, 3. Ada 3 tanaman. Jadi kita tafsirkan frekuensi relatif sebagai peluang ya, peluang karena munculnya 13 yaitu 1 dari 25 tanaman. Maka nilai harapan dari banyaknya daun per tanaman atau EX yaitu kita cari X, ini kan banyaknya daun, tadi frekuensi relatif kita hitung sebagai peluang, berarti X dikali PX nya yaitu 13 dikali 1/25, 14 kali 2/25 dan seterusnya. Berarti hasilnya gak segini ya. Silahkan dihitung di rumah berapa hasilnya. Atau kalau misalnya kita mau ngikutin ini, berarti tadi yang 14 misalnya ini kita ganti jadi 13 ya, biar hasilnya sama. Ini jadi 2/25, ini jadi 1/25. Tetap 2, 1. Hasilnya adalah 15,72. Nah, selanjutnya kita dapat mengubah definisi nilai harapan X ke nilai harapan fungsi X. Jadi X tadi misalnya kita ubah menjadi GX, atau ini ya rumusnya, hitunglah E sama dengan X kuadrat. Tadi kan X nya X ya, sekarang diubah menjadi fungsi X, dimana menjadi X kuadrat. Jadi
ini rumusnya. Tadi contoh 4, dilihat di modul halaman sebelumnya, yaitu contoh 4, di mana menghasilkan tadi EX nya yaitu 3,9. Nah, kalau misalnya EX kuadrat, yaitu berarti kita ubah nilai X nya, kita kuadratkan. Jadi 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan lain-lain, menghasilkan EX kuadratnya yaitu 16,9. Materi selanjutnya yaitu tentang ragam atau variasi dari variabel acak terpisah, di mana biasanya variansi itu adalah notasinya var X. Jadi kuantitas penting lainnya yang menjadi ciri distribusi variabel acak adalah ragam variasi. Variansi tersebut menggambarkan bagaimana penyebaran rentang variabel acak. Untuk memotivasi definisi, mari kita lihat dua variabel acak, X besar dan Y besar, dengan fungsi kepadatan peluangnya sebagai berikut. Jadi untuk variabel K, nilai K, variabel K nilainya sama dengan min 10. Kalau untuk peluang pada X, variabel acak X yaitu 0, peluang pada variabel acak Y yaitu 0,2, dan seterusnya. Terus kita gambarkan grafiknya seperti ini, dimana ini adalah yang X, variabel acak X, yang ini adalah variabel acak Y. Nah, kedua variabel acak memiliki rata-rata 0. Kalau kita lihat ya, X nya sama dengan 0, karena misalnya yang ini ya minus 10 kali 0, 0, ditambah minus 2 ditambah 2, minus 0,2 ditambah 0,2, 0, terus 0 kali 0,6 juga 0. Begitu juga dengan yang ini, 0,2 kali minus 10, minus 2 ditambah 2, 0. Yang ini 0, 0,6 kali 0, 0. Jadi kedua variabel acak tersebut nilai rata-ratanya 0, tetapi rentang Y jauh lebih tersebar daripada kisaran X. Nah, untuk menangkap ide ini dalam kuantitas tunggal, kita akan menghitung variansi yang didefinisikan sebagai rata-rata ketimbang dari jarak kuadrat ke rata-rata. Jadi ini adalah rumus dari variansi X. Jika X adalah variabel acak diskrit, maka harus kita tambahkan, yaitu variansi X dengan rumus sebagai berikut. Variansi adalah nilai rata-rata dari jarak kuadrat, nilainya selalu tidak negatif. Jadi nilai variansi itu tidak negatif. Nah, sekarang kita cari nilai variansi X dan variansi Y. Kita lihat dulu untuk variansi yang X, di mana variansi X kan berarti K minus, ini adalah nilai rata-rata ya, mu itu adalah nilai rata-rata, jadi minus 10 dikurang 0, kan rata-ratanya 0 ya, rata-ratanya 0, ini sama dengan mu. Minus 10 dikurang 0 kuadrat dikali peluangnya yaitu 0, ditambah X minus mu, X nya minus 1, mu nya adalah 0, minus 1 minus 0, dikali peluangnya adalah 0,2. Terus sama K minus mu, K nya adalah 0, rata-ratanya adalah 0, 0 kurang 0 dikali 0,6. Terus untuk K1 dikurang mu nya 0 dikali peluangnya yaitu 0,2. Dan ini K nya 10, mu nya 0, hasilnya adalah 0,4. Sekarang kita lihat untuk variabel Y, berarti kita pakai peluang yang Y
K-nya sama, nu-nya juga sama. Kita lihat varian yang Y, K-nya tadi sama ya, nu-nya sama, yang beda yaitu peluangnya. Menghasilkan nilai 40, sedangkan varian X tadi menghasilkan 0,4. Kita melihat bahwa variansi Y lebih besar dari variansi X, mencerminkan fakta bahwa rentang Y lebih tersebar daripada rentang X. Nah, variansi X sering dilambangkan dengan sigma kuadrat. Kuantitas yang terkait erat dengan variansi adalah simpangan baku atau standar deviasi, dilambangkan dengan sigma atau SD, standar deviasi. Simpangan baku didefinisikan sebagai berikut, yaitu rumusnya adalah akar dari varian. Sekarang kita masuk ke contoh 7. Nah, contoh 7, hitung variansi dan simpangan baku dari banyaknya daun pertanaman pada contoh 5. Tadi contoh 5 kan kita lihat rata-ratanya kita ngikutin yang di modul ya. Jadi kita ubah tadi yang 13-nya ada 2, 13 daunnya ada 2, 14 daunnya ada 1, supaya kita ngikutin angka yang ada di modul. Jadi tadi kan rata-ratanya adalah 15,72, ya kan? Dimana kita harus lihat tadi tabel yang di daun. Contohnya tadi 13 daun kan K ya, K-nya yaitu tadi banyaknya daun, terus frekuensi relatifnya yaitu P-nya, yaitu frekuensi relatif. Jadi kita lihat K-nya tadi misalnya 13 daun dikurang rata-ratanya 15,72, munculnya daun yaitu atau peluangnya 2/25. Terus sampai seterusnya 14 daun dikurang rata-rata 15,72 dikuadratin, munculnya yaitu peluangnya 1/25 dan seterusnya sampai ke 18 daun. Hasilnya adalah ini variansinya. Terus yang dicari adalah simpangan baku. Variansinya udah ketemu, simpangan bakunya sekarang yang dicari, yaitu berarti akar dari 11,5616. Ini salah ya, bukan 1, hasilnya adalah 3,4. Itu adalah simpangan bakunya. Nah, ada cara lain untuk mencari variansi X, yaitu dengan cara menjabarkan ini ya, yang tadi kita hitung sebelumnya, yang menghasilkan variansi X yaitu X kuadrat dikurang EX kuadrat. Jadi ini tadi adalah nilai harapan fungsi dikurang dengan nilai harapan kuadrat. Jadi kita misalkan tadi contohnya yaitu di contoh 4 dan contoh 6. Tadi di contoh 4 kita mendapatkan nilai harapannya adalah 3,9. Yang di contoh 6 tadi kita ubah kalau X-nya jadi X kuadrat, hasilnya adalah 16,9. Sekarang dengan menggunakan rumus variansi yang ini, yaitu X kuadrat dikurang EX kuadrat, dimana tadi nilai harapan fungsinya adalah 16,9, terus nilai harapan kuadratnya itu 3,9 kuadrat, menghasilkan 1,69. Berarti variansinya adalah 1,69 untuk kasus yang di contoh 4 tadi. Nah, subbab selanjutnya yaitu tentang distribusi binomial.
Sekarang kita akan membahas variabel acak diskrit yang memodelkan banyaknya keberhasilan di antara banyaknya percobaan. Jadi kita misalkan, yaitu percobaan tersebut berhasil atau gagal. Jadi setiap percobaan tersebut disebut percobaan Bernoulli. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, uji coba bersifat independen dan peluang keberhasilan dalam setiap uji coba adalah P. Kita notasikan peluang keberhasilan. Jadi kalau berhasil kita notasikan P. Dengan variabel acak berarti misalnya percobaan ke 1, 2, 3 sampai N, di mana nilainya kalau X itu 1, maka percobaan kesekian itu adalah berhasil. Jadi kalau dia nilainya 1, dia berhasil. Kalau nilainya 0, dia gagal. Nah, dengan P, X-nya dengan nilai 1 sama dengan P, yaitu sama dengan 1 dikurang nilai yang peluang yang gagal. Untuk K adalah percobaan ke 1, 2 sampai N sekian. Jadi kita lihat Sn adalah banyaknya keberhasilan dalam N percobaan. Jadi kita dapat mendefinisikan Sn dalam variabel acak Xk sebagai berikut. Karena percobaan adalah bebas, independen, representasi ini menunjukkan bahwa Sn dapat ditulis sebagai penjumlahan dari variabel acak independen. Semuanya memiliki distribusi yang sama. Kita akan menggunakan persamaan 1 untuk selanjutnya. Jadi, variabel acak Sn adalah diskrit dan mengambil nilai 0, 1, 2, sampai N untuk menemukan fungsi kepadatan peluang dengan nilai K sama dengan peluang Sn sama dengan K. Jadi misalnya ada 5 kejadian. Contohnya ya, jika N-nya sama dengan 5 dan K-nya sama dengan 3, berarti yang berhasilnya ada 3. Jadi misalnya peristiwa Sn sama dengan K dapat direpresentasikan sebagai rangkaian dari 0 dan yang memanjang, di mana 0 tadi adalah kegagalan dan 1 adalah keberhasilan. Sebagai contoh, misalnya jika N-nya sama dengan 5, berarti ada 5 percobaan dan K sama dengan 3. Yaitu misalnya urutannya adalah 0, 1, 1, 0, 1. Diartikan dari 5 percobaan, yang pertama gagal, ini gagal, terus diikuti oleh 2 keberhasilan, ini berhasil, lalu kemudian gagal lagi, dan yang terakhir adalah berhasil. Nah, peluang hasil khusus ini mudah dihitung karena uji coba bersifat independen. Jadi kita peroleh peluangnya untuk kejadian seperti ini, yaitu gagal, berhasil, berhasil, gagal, berhasil, yaitu tadi kan kalau gagal yaitu 1 min P, yaitu dimana P itu adalah berhasil ya. 1 min P terus berhasil dikali P kali P, 1 min P gagal, ini 0, P, dimana nanti hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi hasil 0110 bukan satu-satunya dengan 3 keberhasilan dalam 5 percobaan. Setiap rangkaian dengan panjang 5 dengan tepat 3 yang memiliki peluang yang sama. Untuk menentukan banyaknya rangkaian yang berbeda dengan sifat ini, perhatikan bahwa ada 3 cara kombinasi, yaitu minggu kemarin. Jadi N itu adalah banyaknya cara, tadi 5. K itu adalah yang berhasilnya, yaitu ada 3. Karena kan tadi misalnya yang pertama adalah 01101, bisa aja 11100 atau 00111 dan seterusnya. Pokoknya dari 5 kejadian ada 3 yang berhasil. Ada berapa banyak cara kita pakai kombinasi, yaitu segini cara, 5, 3 cara yang berbeda. Jadi berapa caranya, yaitu segini ya. Karena ini kombinasi, maka n faktorial per n min k faktorial dikali k faktorial.
Jadi ada segini cara untuk menentukan dari 5 kejadian 3 yang berhasil. Karena semua hasil sama-sama mungkin, jadi dapat diperoleh sebagai berikut. Banyaknya cara dikali tadi peluangnya. Nah, tadi distribusi binomial, misalkan Sn adalah variabel acak yang menghitung banyaknya keberhasilan dalam uji coba independen. Masing-masing memiliki peluang keberhasilan P dan peluang kegagalannya adalah 1 min P. Kemudian Sn dikatakan distribusikan secara biner dengan parameter N dan P. Jadi rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk mencari peluangnya yaitu banyaknya cara dikali peluang, di mana variabel acak Sn ini disebut variabel acak binomial dan distribusinya disebut distribusi binomial. Sekarang kita contoh 9. Pelemparan sebuah koin sebanyak 4 kali. Tentukan peluang bahwa sebenarnya ada 3 bagian kepala yang muncul. Jadi koin yang 1 kepala, yang 1 angka. Tentukan peluang bahwa sebenarnya ada 3 bagian kepala yang muncul. Jadi misalkan S4 menunjukkan banyaknya bagian kepala yang muncul. Sn kan dilemparnya 4 kali, berarti S4 yaitu banyaknya bagian kepala yang muncul. Jika bagian kepala menunjukkan keberhasilan, maka peluang keberhasilannya adalah setengah. Jadi peluang keluarnya kepala yaitu kan setengah. Ya, 1 dari 2 kemungkinan antara kepala dan angka. S4 adalah distribusi binomial dengan parameter 4. N-nya sama dengan 4 ya tadi, karena 4 kali lemparan dan peluangnya adalah setengah. Di mana K-nya adalah 3 bagian kepala. 3 kepala berarti kalau berhasil yaitu menunjukkan 3 kepala, maka K-nya sama dengan 3. Jadi di sini P kita ikutin ini ya, rumus yang ini. Sn sama dengan K sama dengan N K P pangkat K 1 min P pangkat N min K. P S4 sama dengan 3, di mana N-nya 4, K-nya 3, P-nya adalah setengah, dikali dipangkatkan, K-nya adalah 3, 1 min setengah, N-nya adalah 4, dikurang 3. Berarti sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial 3 faktorial, N min K faktorial, K faktorial. Terus setengah pangkat 3 yaitu 1/8 dikali 1 min setengah yaitu setengah pangkat 1 setengah. Terus di sini ini kan nanti ada kali 3 faktorial, kita coret berarti sisa 4 dikali 1/16 yaitu sama dengan 4/16 sama dengan 1/4. Atau cara lainnya yaitu kita dapat menghitung menggunakan tabel distribusi binomial, yaitu kita lihat di lampiran. Jadi misalnya ini ya, kita lihat XNP. Di sini kan ada N-nya, ada R-nya, ini adalah P-nya. Jadi untuk P S4 sama dengan 3, berarti yang kita cari adalah P X kurang dari sama dengan 3
dikurang P X kurang dari 3. Jadi di sini adalah P X kurang dari sama dengan 3. Ini P X kurang dari 3. Kita lihat, berarti R-nya sama dengan 3. Kan karena di sini 3-nya masuk ya. Terus ini adalah N-nya, ini adalah P-nya. Kita lihat di tabel distribusi binomial, di mana yang kita cari pertama adalah N-nya. N-nya yaitu 4 ya. Ini 4. N-nya 4, berarti kita fokus ke 4 sini. Terus kita lihat P-nya 0,5. Ini ya 0,5. Berarti kita lihat yang di sini. Terus R-nya berapa? R-nya 3. Kita tarik, berarti 0,9275. 0, berarti kita lihat hasilnya 0,9375. Nih ya. Dikurang yang tadi N-nya tetap 4 ya. Ini N-nya 4, P-nya 0,5. Tapi R-nya adalah 2. 2 itu ini ya berarti, yaitu 0,6875. Hasilnya adalah 1/4 sama ya. Jadi kita bisa ada dua metode perhitungan, bisa hitung menggunakan rumus ini atau menggunakan tabel distribusi binomial. Nah, sekarang kita lihat contoh 10. Dalam pengiriman 10 kotak, setiap kotak memiliki peluang 0,2 rusak. Tentukan peluang memiliki 2 atau lebih kotak yang rusak dalam pengiriman. Jadi SN, kita tentuin dulu SN. Ada berapa? 10 kotak, berarti S10. Jadi S10 menunjukkan banyaknya kotak yang rusak dalam pengiriman. S10 adalah distribusi binomial dengan parameter N sama dengan 10. Terus peluangnya adalah 0,2 rusak. Kejadian 2 atau lebih kotak yang rusak kemudian dapat ditulis sebagai S10. Jadi yang rusak adalah 2 atau lebih, berarti lebih dari sama dengan 2. Sekarang berarti yang kita hitung adalah P S10 lebih dari sama dengan 2. Nah, jadi cara menghitung ini, yang pertama kita menggunakan rumus, yaitu 1 dikurang P S10 kurang dari 2 ya. Jadi misalnya ini 2, terus peluang terjadinya adalah 1, kita ambil aja 1 dikurang peluang ini ya, yang 2-nya nggak masuk, sama dengan 1 dikurang S10 sama dengan 0 ditambah S10 sama dengan 1, karena itu yang kurang dari 2. Jadi 1 dikurang, kita gunakan rumus yang sebelumnya, NK terus peluang pangkat K, 1 min peluang, 1 min P, N min K. Begitu juga dengan yang ini. Maka dihasilkan adalah hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita menghitung dengan distribusi binomial, kita lihat lampiran di sini, yaitu berarti 1 dikurang S10 kurang 2, berarti P S10 sama dengan 1. Maka oleh karena itu di sini R-nya 1, di mana N-nya adalah 10, peluangnya adalah 0,2. Sekarang kita cari untuk N10, ya ini N10.
Kita lihat yang P-nya 0,2, berarti di sini kita lihat R-nya adalah 1. Jadi 1 dikurang 0,3758, hasilnya 0,6242. Nah, dari distribusi binomial ini juga terdapat nilai harapannya dan variansinya, di mana nilai harapannya yaitu N dikali P, banyaknya kejadian dikali peluang, lalu variansinya yaitu ini ya, N dikali P dikali 1 min P, di mana turunannya dapat dilihat di modul bagaimana E itu bisa jadi NP dan variansi itu bisa jadi NP 1 min P. Nah, sekarang kita lihat contoh terakhir, yaitu contoh 11. Peluang untuk sembuh seorang penderita penyakit darah yang jarang adalah 0,4. Berarti peluangnya adalah 0,4. Bila diketahui ada 15 orang, berarti N-nya 15, yang telah mengidap penyakit tersebut, berapakah peluang antara 2 sampai 4 yang sembuh? Tentukan nilai harapan E dan tentukan variansi, yaitu variansinya. Yang ini E, yang ini variansi. Yang ini adalah peluang 2 sampai 4 yang sembuh. Jadi yang pertama kita tulis dulu S15, terus P-nya adalah peluangnya 0,4 yang sembuh, N-nya adalah dari 15 orang. Maka kita tulis peluangnya adalah sebagai berikut, di mana kita artikan berarti P yang sembuh sama dengan 2 ditambah sama dengan 3 ditambah sama dengan 4. Terus kita gunakan kombinasi ya, berarti ini NK peluang dipangkat K, 1 min peluang dipangkatin N min K, hasilnya sekian. Nah, kalau misalnya kita lihat pakai rumus itu kan panjang ya caranya, apalagi ini 0,6 pangkat 13, ini 0,6 pangkat 12, 0,6 pangkat 11, dimana itu harus menggunakan kalkulator mencarinya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pakai distribusi binomial, kita tinggal mencari lampirannya, yaitu kita lihat dari tabel distribusi binomialnya bagaimana. Nah, kalau peluang 2 kurang dari sama dengan S15 kurang dari sama dengan 4, yaitu berarti kita menggunakan P, dimana di sini adalah X kurang dari sama dengan 4 dikurang P X kurang dari 2. Kan kalau di sini adalah Px sama dengan 2 ditambah Px sama dengan 3 ditambah Px sama dengan 4. Kenapa rumusnya seperti ini? Sekarang kita jabarkan ya. Px kurang dari sama dengan 4 itu adalah Px sama dengan 4 ditambah Px sama dengan 3 ditambah Px sama dengan 2 ditambah Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 0. Terus kita kurang Px kurang dari 2. Yang kurang dari 2 berarti Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 0. Dimana kalau ini kita kurang, X1 nya kita coret, X sama dengan 0 kita coret, jadinya ini ya, Px sama dengan 2 ditambah sama dengan 3 sama dengan 4 sama dengan persamaan yang A.
yang cara dengan rumus. Oleh karena itu, di sini kita harus menentukan R-nya yang benar. Jadi di sini R-nya sama dengan 4, yang di sini R-nya sama dengan 1 karena dia kurang dari 2. Bukan 2 ya. Nah, sekarang kita tentuin N-nya adalah 15, P-nya adalah 0,4. Kita lihat N15, P-nya 0,4, berarti di sini ya. Sekarang yang pertama R-nya adalah 4. R-nya adalah 4, yaitu 0,2173 ini ya. Dikurang yang R-nya sama dengan 1. R1 ini ya 0,0052. Hasilnya adalah berikut. Terus untuk menghitung nilai harapan, yaitu ini ya rumusnya, N dikali P. N-nya adalah 0,4, P-nya N-nya adalah 15, P-nya adalah 0,4, hasilnya 6. Terus kalau varian, yaitu N dikali P 1 min P. N dikali P tadi 6, 1 min P berarti 1 minus P-nya 0,4, 0,4. Berarti sama dengan 6 dikali 0,6 sama dengan 3,6. Nah, sekarang adalah latihannya, yaitu jadi tugas minggu 13, sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Nah, saya akan bahas sedikit. Yang pertama, pelemparan sebuah koin sebanyak 2 kali. Misalkan X merupakan variabel acak yang menghitung banyaknya bagian angka yang muncul di setiap hasil. Tentukan fungsi X kepadatan peluang yang menggambarkan distribusi X. Jadi, variabel X adalah angka yang muncul. Berarti nilainya ada satu angka yang muncul, 2 angka yang muncul, dan 0 angka yang muncul. Di sini peluangnya dihitungnya berapa. Terus dibuat tabelnya. X PX sama dengan X kecil. Nah, terus misalkan fungsi kepadatan peluang dari variabel ini, fungsi kepadatan peluang terus diubah menjadi fungsi distribusi dan gambarkan fungsi distribusinya. Jadi diubah F, misalnya F dengan nilai min 2 misalnya ya. Misalnya F sama dengan min 5 misalnya, kan dia lebih kecil dari minus 3. Berarti P X dikurang minus 5, kan gak ada tuh. Jadi peluang himpunan kosong sama dengan 0. Terus kalau F min 3 berarti P X kurang dari sama dengan min 3. Yang kurang dari sama dengan min 3 adalah P X sama dengan min 3. Ini ya. Berarti hasilnya 0,2 dan seterusnya sampai F2. Ini ya, sampai F2. Terus nanti digambarin rentang-rentangnya, yaitu kita gambar fungsi distribusinya berapa. Terus yang nomor 3, misalkan X merupakan variabel acak diskrit, tentukan fungsi kepadatan peluangnya. Berarti yang di sini kita carinya adalah misalnya P min 2 sama dengan P X sama dengan min 2 sama dengan P X kurang dari sama dengan min 2 dikurang P
X kurang dari 2, atau tadi ya F min 2 minus limit X 2 minus F min 2. Hasilnya adalah sekian ya. Terus nanti hasilnya X sama dengan X nya berapa. Terus tabel berikut berisi banyaknya daun per tanaman. Tentukan distribusi frekuensi relatifnya. Berarti tadi ya di contoh soal banyak daun, terus frekuensi relatifnya berapa. Terus hitunglah nilai rata-rata menggunakan distribusi frekuensi relatif. Berarti EX sama dengan jumlah dari banyaknya daun, kita misalin X, frekuensi relatifnya kita misalkan peluangnya. Jadi kita jumlahin ini dikali ini ditambah ini dikali ini dan seterusnya. Itu adalah nilai rata-ratanya. Terus misalkan fungsi kepadatan peluang dari variabel acak diskrit X, yaitu tabel ini ya. Tentukan EX, berarti tinggal min 2 kali 0,1 ditambah min 1 kali 0,4 dan seterusnya. Terus tentukan EX kuadrat, X nya kita ubah jadi kuadrat. Terus tentukan variansi X nya. Tadi berarti ini variansi X sama dengan X kuadrat dikurang EX kuadrat ya. Tentukan simpangan baku akar dari variansi X. Terus tentukan ini. Pelemparan sebuah koin sebanyak 10 kali. Misalkan S10 adalah banyaknya bagian gambar yang muncul. Berarti S10 dimana N-nya sama dengan 10 kali peluang gambar yang muncul, yaitu setengah. Ya kan? Tinggal dihitung S10 sama dengan 5 dan seterusnya. Ini bisa menggunakan rumus atau distribusi binomial. Terus peluang seseorang sembuh dari operasi jantung yang rumit adalah 0,9. Berapakah peluang tepat 5 dari 7 orang yang menjalani operasi ini akan sembuh? Terus tentukan nilai harapan dan tentukan nilai variansi. Akan berarti peluangnya sama dengan 0,9. Berapakah peluang tepat 5 dari 7 orang yang menjalani operasi ini akan sembuh? Berarti S-nya ada 7 karena 7 orang ya. Ini SN sama dengan 7. Yang sembuh adalah 5. Berarti nanti yang dicari yang A nomor 7 adalah S7 sama dengan 5. Ini juga bisa dicari dengan rumus atau binomial. Jadi di sini N-nya adalah N-nya 7, P-nya 0,9, K-nya 5. Oke, sekian kuliah dari saya. Terima kasih. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya, dikerjakan tugasnya. Sampai ketemu di modul yang terakhir minggu depan, yaitu modul 14. Dan jangan lupa belajar untuk UAS, untuk meningkatkan nilai dari hasil UTS yang kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.